Oke, halo teman-teman semuanya, selamat siang. Hari ini kita akan membahas sosok inspiratif yang harusnya bisa diteladani oleh teman-teman sekalian ya sebagai CSN. Nah, langsung aja kita tayangkan dulu video pendeknya. Buat saya integritas itu nomor satu. Jadi manusia hidup itu harus punya value. Kalau tidak ada value, kita melihat kondisi sekarang di Indonesia. Orang sudah melupakan value. Karena value lah yang membuat kita itu menjadi orang yang bisa dikenang dan bisa menjadi teladan buat anak cucu kita kelak. Nah, dari video pendek yang tadi, ini adalah beliau, Ibu Tri Mumpuni, tokoh inspiratif yang dikenal sebagai pejuang listrik desa. Boleh nih dipersilakan masing-masing dari peserta di sini dapat menyampaikan nilai-nilai berakhlak yang dapat kita teladani dari perjuangan beliau. Boleh dari Mas Andrew? Boleh, Mas? Baik, terima kasih Mas Wafif. Kalau melihat dari rekam jejak beliau, apa yang beliau lakukan untuk negeri ini, saya melihat adanya nilai berorientasi pelayanan sementara pada Ibu Tri Mumpuni ini ya. Jadi Ibu Tri tidak hanya membangun listrik untuk desa-desa, tapi melakukannya untuk kepentingan masyarakat pelosok yang kurang mendapat perhatian lebih menurut saya. Semua kerja kerasnya bertujuan melayani kebutuhan dasar untuk masyarakat yang telah dibantu oleh Ibu Tri Mumpuni ini, Mas. Mungkin kalau dari saya itu aja sih. Mas. Oke, Terima kasih. baik Mas. Terima kasih Mas atas penyampaiannya. Saya setuju dengan pandangan Andrew ya untuk nilai berorientasi pelayanan. Boleh selanjutnya dari Mbak Alia untuk menyampaikan pandangannya. Baik, terima kasih ya Mas Fahmi. Pendapat Mas Henry tadi juga saya setuju banget dan mungkin saya bisa nambahin nilai akuntabel kali ya. Kayak yang disebut oleh Ibu Tri Mumpuni, integritas itu nomor satu. Jadi ia juga memang mengelola dana, teknologi dan sumber dayanya itu dengan jujur serta transparan. Proyek listrik mikrohidro yang dikerjakan itu selalu melibatkan masyarakat. Jadi hasil kerjanya itu dapat dipertanggungjawabkan juga. Paling itu sih Mas dari saya. Oke, terima kasih Mbak Alia ya. Akuntabel ini sangat menguatkan poin sebelumnya ya. Karena pelayanan akan semakin bermakna jika dikelola secara jujur ya. Boleh selanjutnya dari Mbak Fadilah untuk menyampaikan pandangannya. Ya, terima kasih Mas Tommy. Saya untuk mencerminkan bahwa beliau ini mempunyai keahlian yang luar biasa dalam menguasai teknologi mikrohidro yang bisa menyesuaikannya dengan kondisi desa. Beliau ini tidak hanya bekerja sendiri, tapi juga membagikan ilmunya agar masyarakat mampu mandiri mengelola pembangkit listrik di desa mereka. Hal ini menandakan bahwa keilmuannya tidak berhenti di teori saja, tapi benar-benar diterapkan untuk masyarakat. Menurut saya seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Mbak Fadilah. Saya juga sepakat kalau kompetensi ini menjadi kunci dari keberhasilan beliau ya. Boleh selanjutnya dari Mbak Hani untuk menyampaikan pandangannya. Iya, kalau dari aku melihatnya dari sisi harmonis. Beliau itu selalu bekerja dengan pendekatan budaya lokal. Dia juga bangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, pemberdayaan dan pelatihan masyarakat, dan juga menghargai adat dan juga menumbuhkan rasa kekeluargaan di masyarakat yang dia berdayakan. Si paling terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Hani. Betul banget tuh. Kalau pemberdayaan masyarakat itu gak bisa lepas nih dari pemahaman budaya lokal. Boleh selanjutnya dari Mas Jonathan. Monggo Mas. Baik, kalau dari saya, nilai loyal juga jelas tercermin dari dialog. Beliau setia mengabdikan dirinya, bukan sekedar mencari keuntungan pribadi sih. Kesetiaan beliau kepada rakyat Indonesia sangat layak dijadikan teladan. Itu sih kalau menurut saya. Oke, terima kasih Mas Andri ya. Saya sependapat. Maaf Mas Jonathan. Saya sepakat ya sama Mas Jonathan karena sikap Ibu Tim Mumpuni ini pengabdiannya kepada bangsa dan negara sangat besar ya. Boleh selanjutnya dari Mas Andri. Boleh Mas Andri. Ya, baik, menurut pandang saya, nilai adaptif itu Tri Mumpuni mampu menyesuaikan teknologi mikrohidro dengan berbagai kondisi alam, lingkungan masyarakat, bahkan keterbatasan lokasi. Dia selalu mencari solusi kreatif agar listrik bisa masuk hingga ke pelosok desa. Hmm. Ya, terima kasih ya Mas Andri. Benar banget tuh nilai adaptif menjadi kekuatan dari Ibu Tri. Boleh selanjutnya dari Mbak Aminah. Boleh untuk menyampaikan pandangannya. Baik, terima kasih. Palingan saya mau nambahin untuk nilai kolaboratif, karena beliau ini nggak pernah bekerja sendirian. Ia membangun kerjasama dengan masyarakat desa, pemerintah, bahkan sampai ke lembaga internasional. Jadi kolaborasi ini bisa membuat gerakan listrik desa semakin kuat lagi. Begitu. Oke, terima kasih Mbak Aminah. Betul ya, karena keberhasilan listrik ini memang memerlukan kerjasama dari berbagai stakeholder. Seperti itu ya. Selanjutnya boleh Mas Arya. Monggo Mas Arya. Oke, dari saya ya, Ibu Tri Mumpuni ini menurut saya sangat menginspirasi perjuangan beliau untuk menunjukkan bahwa energi bersih bisa hadir dari hasil kerja kegigihan, serta kemauan yang kuat untuk berinovasi ya. Jadi dari hal yang disampaikan teman-teman tadi juga bisa disimpulkan kalau memang nilai berakhlak ini sebenarnya sangat ada dalam diri Ibu Tri Mumpuni ini. Setuju banget ya sama Mas Arya. Kalau nilai berakhlak ini terdapat pada diri beliau ya. Mungkin boleh lanjutnya dari Mbak Novia. Boleh Mbak Baik, Novia terima untuk kasih menyampaikan pandangannya. Mas. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Mas. Ya, mungkin ada poin yang ingin saya tambahkan terkait nilai-nilai yang beliau tunjukkan itu juga sebenarnya sejalan dengan semangat konservasi. Kalau misalnya diaplikasikan di ASN agar bisa meneladani, mungkin pelayanan publik bisa berpotensi menjadi lebih baik dan berdaya guna. Terima kasih Mas.
Oke, terima kasih Mbak Novia ya. Betul ya, kalau keteladanan ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi. Oke, terakhir kita tutup ya dengan pendapat dari Mas Aryo. Boleh Mas Aryo untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, terima kasih Bapak ini atas kesempatannya. Dari saya, saya pribadi, sosok Tri Mumpuni adalah representasi nyata untuk menolong nilai-nilai berakhlak dengan jasa-jasanya di bidang energi terbarukan. Memang jasa-jasa beliau itu memang sangat besar di Indonesia ini. Beliau memang betul-betul menerapkan nilai-nilainya dari transparan, ahli, humanis, setia, adaptif, hingga kolaboratif. Semua ada pada diri beliau. Oke, terima kasih Mas Aryo atas pandangannya. Ya betul ya, kalau nilai-nilai yang disampaikan oleh teman-teman ini eh, sangat benar semuanya ya. Terima kasih ya atas pandangannya teman-teman semua. Dari diskusi ini kita dapat simpulkan bahwa perjuangan dari Ibu Tri Mumpuni ini tidak hanya membawa listrik ke desa, tapi juga lagi kita dengan teladan nilai-nilai berakhlak. Oke, sekian diskusi hari ini. Terima kasih ya teman-teman semuanya.